Sejarah Orde Baru adalah kisah tentang kekuasaan yang dibangun dari kekacauan di akhir masa kekuasaan Soekarno, yang pada akhirnya runtuh oleh krisis. Lahir pada tahun 1966, di tengah gejolak politik dan ekonomi yang parah, pemerintah ini mengambil alih kendali negara dengan satu janji tegas, stabilitas. Tetapi, bagaimana sebuah pemerintahan bisa bertahan selama 32 tahun? Jawabannya tidak hanya terletak pada kekuatan politik, tetapi juga pada ekonomi, pembangunan, militer, dan birokrasi yang dibangun sedikit demi sedikit. Pertengahan 1960-an bukanlah masa yang mudah bagi Indonesia. Setelah bertahun-tahun menghadapi ketegangan politik, hubungan antara berbagai kekuatan politik semakin tajam. Di saat yang sama, perekonomian memburuk, inflasi melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Ketegangan politik mencapai titik puncaknya pada peristiwa 30 September 1965. Dalam tragedi berdarah ini, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalang utama. Dalam situasi yang penuh kekacauan tersebut, Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, ia bergerak cepat mengendalikan keadaan dan memimpin operasi penumpasan besar-besaran terhadap basis PKI. Kehancuran PKI secara langsung meruntuhkan pilar penyokong keseimbangan politik saat itu. Sementara posisi politik Presiden Soekarno pun ikut semakin melemah dan terisolasi. Akhirnya pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah pertama yang diambil Soeharto hanya berselang sehari setelah menerima surat tersebut adalah membubarkan PKI secara resmi. Perkembangan politik setelahnya berlangsung sangat cepat. Kekuatan Soeharto semakin membesar tanpa ada kekuatan penyeimbang. Pada Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan pada 1968 ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Babak baru dimulai. Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memahami satu persoalan mendasar. Tanpa ekonomi yang stabil, pemerintah juga sulit bertahan. Karena itu, salah satu prioritas awalnya adalah menghentikan inflasi dan memulihkan perekonomian. Pemerintah membuka kembali hubungan ekonomi dengan negara-negara barat, menarik investasi asing, menata anggaran negara, dan mendorong produksi. Indonesia kemudian memasuki periode pembangunan yang direncanakan melalui pembangunan 5 tahun atau PELITA. Pembangunan tersebut berlandaskan trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Hasilnya mulai terlihat. Jalan dan bendungan dibangun, sekolah dan fasilitas kesehatan bertambah, produksi pertanian meningkat, program revolusi hijau mendorong penggunaan teknologi, pupuk, irigasi, dan bibit unggul. Pada 1980-an, Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras. Ekonomi tumbuh, dan pembangunan berlangsung di banyak wilayah. Bagi banyak masyarakat, perubahan ini terasa nyata. Tetapi pembangunan membutuhkan sesuatu yang lain. Situasi politik yang stabil. Dan disinilah cara Orde Baru mempertahankan kekuasaannya mulai terlihat. Pemerintah Orde Baru menempatkan stabilitas politik sebagai syarat utama pembangunan. Salah satu unsur pentingnya adalah dui fungsi ABRI. Militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan berpolitik. Setelah pemilu 1971, pemerintah Orde Baru mulai menyederhanakan kehidupan kepartaian. Pada 1973, partai-partai politik yang ada kemudian difusikan menjadi hanya 2 partai. Partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan PERTI bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sementara itu, PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.
Di luar kedua partai tersebut, Golkar yang berdiri sejak 1964 dan menjadi kendaraan utama pemerintah Orde Baru dalam setiap pemilu. Dengan demikian, sejak 1973, persaingan politik nasional praktis berlangsung dalam 3 kekuatan utama, PPP, PDI, dan Golkar. Namun ketiganya tidak berada dalam posisi yang setara. Golkar memiliki dukungan kuat dari pemerintah dan birokrasi, sehingga menjadi kekuatan yang sangat dominan sepanjang masa Orde Baru. Pemilu tetap diselenggarakan secara berkala. Golkar terus memenangkan pemilu. Soeharto terus terpilih sebagai presiden. Orde Baru menjadi salah satu pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam skala besar. Namun di sisi lain, pembangunan tersebut berlangsung bersama sistem politik yang sangat terpusat. Kebebasan politik dibatasi, kebebasan pers diawasi, militer memiliki pengaruh yang sangat besar, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin kuat, juga menciptakan kesenjangan. Masalah-masalah ini tidak langsung menjatuhkan Orde Baru. Justru karena ekonomi terus tumbuh dan stabilitas relatif terjaga, sistem tersebut mampu bertahan selama puluhan tahun. Tetapi kemudian datang sebuah krisis. Pada 1997, krisis keuangan Asia mulai menghantam Indonesia. Nilai rupiah jatuh tajam. Perusahaan yang memiliki utang dalam dolar kesulitan membayar kewajibannya. Banyak bank mengalami masalah. Harga kebutuhan meningkat, perusahaan mengurangi tenaga kerja, dan pengangguran bertambah. Krisis ekonomi kemudian berubah menjadi krisis sosial, lalu menjadi krisis politik. Mengapa bisa seperti itu? Karena selama puluhan tahun, salah satu dasar legitimasi Orde Baru adalah kemampuannya menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan. Ketika ekonomi runtuh, salah satu dasar tersebut ikut melemah. Masyarakat mulai mempertanyakan pemerintah. Dan kali ini, tuntutannya bukan lagi sekedar perbaikan ekonomi. Mereka menuntut reformasi. Pada awal 1998, mahasiswa di berbagai daerah mulai melakukan demonstrasi. Mereka menuntut reformasi politik, pemberantasan KKN, perbaikan ekonomi, dan perubahan terhadap sistem pemerintahan. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam demonstrasi. Peristiwa tersebut memicu amarah dan gelombang demonstrasi yang semakin besar. Kerusuhan terjadi di sejumlah kota. Tekanan terhadap pemerintah meningkat. Di jalan-jalan, tuntutan mulai berubah. Muncul tuntutan yang semakin jelas. Turunkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, tuntutan reformasi semakin kuat. Sementara itu, dukungan politik terhadap Soeharto mulai retak. Pada 20 Mei, beberapa menteri memilih untuk mengundurkan diri dan sejumlah tokoh politik menolak bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk Soeharto. Sehari kemudian, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru berakhir. Soeharto kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, dan Indonesia pun memasuki masa baru, era reformasi.